Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Novi Putri Pramuji, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas 1B dengan nomor NIM 12540100053. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Pak Dede Sutisno MPDI, saya akan memaparkan kajian terhadap Al-Quran Surat Al-Isra ayat 8 sampai ayat 10 dengan aspek munasabah Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah, dan diperkuat dengan tafsir singkatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamukum wa in 'udtum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 8-10. Yang pertama, yakni aspek munasabah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa munasabah Al-Quran adalah keterikatan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 8-10 terdapat hubungan yang sangat jelas. Pada ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah memberikan rahmat namun juga peringatan bagi manusia yang kembali melakukan kemaksiatan dan kerusakan di alam semesta. Ayat ke-9 hadir sebagai solusi bahwa Al-Quran adalah petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Ayat ke-10 menjelaskan tentang konsekuensi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yaitu dengan mendapatkan azab yang pedih. Dengan demikian, munasabah pada ayat 8-10 menunjukkan pada pola peringatan, petunjuk, dan konsekuensi. Dan hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya memberi ancaman, namun juga petunjuk, serta jalan keselamatan bagi manusia yang ikut menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Aspek yang kedua, yakni aspek Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 8-10 merupakan surat Makkiyah dengan ciri-ciri yang pertama, fokus pada akidah dan keimanan. Yang kedua, penegasan tentang iman terhadap hari akhir. Yang ketiga, yakni penjelasan tentang Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Dan yang keempat, yakni adanya janji pahala dan ancaman azab. Nah, hal surat Makkiyah ini bertujuan untuk membangun fondasi keimanan umat manusia. Dan pada ayat ini sangat jelas tertulis fungsi Al-Quran sebagai pedoman utama kehidupan umat manusia. Dalam surat ini menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai pembimbing umat manusia dalam hal beribadah, mengatur hubungan sosial, menjadi pedoman dalam moral dan juga etika, sehingga Al-Quran bukan sebagai kitab bacaan saja, tapi juga sebagai pedoman hidup yang komprehensif bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhir. Mungkin cukup sekian tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ulumul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.